Oke Wak, Assalamualaikum. Jadi melanjutkan perjalanan kedua pada video sebelumnya. Jadi ini adalah video perjalanan ketiga touring kami menuju air terjun Ponot dan Danau Toba Wak. Jadi sekarang ini kami masih berada di Kabupaten Batubara ya. Dan sebentar lagi mungkin akan sampai kita ke Asahan. Jadi ini salah satu perlintasan rel kereta api di Kabupaten Batubara, Wak. Dan kita sebentar lagi akan sampai juga nih ke kotanya Kabupaten Batubara, yaitu Kota 50. Mungkin ini kotanya ya, apa masih di depan ya? Nanti kita akan lihat ya Kota 50 itu, Wak. Jadi untuk perjalanan ke lintas Sumatera ini memang agak seru-seru dan ngeri-ngeri sedap ya. Serunya kita dapat menjelajahi jalur lintas Sumatera. Ngeri-ngeri sedapnya kita melihat kecepatan-kecepatan pengendara yang lain gitu kan, termasuk kecepatan bus dan lain-lain gitu. Tapi karena hari ini memang masih siang atau sebelum siang, jadi belum terlalu banyak kelihatan bus-bus yang kencang-kencang, Pak. Jadi ini kita sudah berada di 50 kayaknya ya. Nah, dan inilah dia kota 50 atau kotanya Kabupaten Batubara, Pak. Jadi tadi di halte itu udah ada namanya halte 50. Nah, seperti inilah dia vibes-nya 50. Jadi saya belum pernah singgah kemari ya. Mungkin kawan-kawan yang udah sering lewat sini pasti udah pernah singgah lah kemari ya. Jadi seperti biasa, izin melintas dulu. Kami di kota 50 ya, Wak. Kami sedang melakukan perjalanan menuju air terjun Ponot dan nantinya ke Danau Toba lagi. Jadi kotanya di mana ya? Tadi situ udah ada 50, apa mungkin ada masuk ke dalam lagi, apa ke depan sana gitu ya. Jadi memang belum terlalu hafal-hafal kali memang kota-kota di daerah Sumatera ini ya. Jadi hanya tahu kita karena pernah lewat atau lewat maps, jadi kita lihat 50 atau kota-kota yang lain, Pak. Kalau kayak Lubuk Pakam kan kita udah sering lah ke sana main-main ya. Oke, kita gaspol ya. Untuk kawan-kawanku yang belum subscribe, boleh di subscribe ya, Wak. Boleh di like, boleh di komen juga. Kami butuh dukungan kalian, Wak. Jadi selamat menikmati petualangan kami menuju air terjun Ponot dan Danau Toba. Let's go, kita gaspol. Oh, jadi di sini rupanya perkebunan London Sumatera, Wak. Mungkin salah satu perkebunannya ya. Jadi selama ini kan kita taunya kantor London Sumatera yang ada di Kesawan kan. Jadi kita nggak pernah tahu nih di mana perkebunannya. Rupanya salah satunya ada di daerah Batubara ini. Tapi memang kalau daerah Batubara sama Asahan ini memang rata-rata perkebunnya punya perusahaan ya. Terlebih nanti di Asahan apa masih Batubara itu ya punyanya Abu Rizal Bahri. Nanti akan kita lihat di depan sana dia, Pak. Saya pun lupa dia masih masuk Batubara apa Asahan. Tapi kayaknya Asahan ya. Soalnya kan masjidnya udah berada di Asahan ya, Masjid Agung punyanya perkebunan Abu Rizal Bahri itu. Jadi seperti inilah dia kiri kanan jalan Kabupaten Batubara menuju Asahan, Wak.
Di kiri kanan rata-rata sawit pun kalau di daerah sini ya, karena perkebunan di sini itu semuanya menanam sawit. Kalau untuk teh itu nggak ada kayaknya di sini. Teh itu adanya di Siantar, Wak. Jadi Wak, yang udah pernah ke air terjun Ponot boleh di share di komen ya, gimana pengalaman kalian ke sana, kalian naik apa, naik kereta apa naik mobil gitu kan. Kalau naik kereta gimana keseruannya, boleh di share di komen ya Wak, siapa tahu jadi menambah pengalaman kita juga kan, karena kami pun sebagaimana yang kami sampaikan pada video sebelumnya, memang baru kali ini kami menuju ke sana dan sama sekali belum pernah ke air terjun Ponot Wak, dan jalur ke Danau Tobanya pun kami belum pernah lewat dari sana. Inilah pertama kali. Jadi kita gaspol untuk ke sana sekaligus nyari pengalaman melintasi jalan Sigura-gura ya kalau nggak salah ya. Nanti setelah kita main-main di Ponot, rencananya kita gaspol ke Parapat atau Danau Toba Wak. Jadi sekaligus menikmati perjalanannya. Ibarat kata orang kan, kalau yang suka naik motor kan pasti lebih menikmati perjalanan daripada tujuan ya kan. Tapi kalau kita sebisa mungkin menikmati dua-duanya ya, walaupun hobi naik motor atau naik kereta, kalau bisa dinikmati juga lah tujuannya ya kan, foto-foto, buat video dan lain-lain. Keren kali jalan di sini Wak, asri nih. Kalau kayak gini semua jalan lintas ini enak kali ya, nggak panas Wak di sini Wak, karena pohonnya ini menutupi atau menghalangi sinar matahari nih. Minum es kelapa kayaknya cocok di sini ya. Tapi beberapa pondok itu lagi tutup. Nah ini yang ada. Tadi banyak kayaknya harusnya pondok jual es kelapa tapi nggak, rata-rata tutup Wak. Jadi kita belum sampai ya di perbatasan Batubara sama Asahan. Ini masih berada di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Batubara. Jadi tadi sebelah kiri pun ada juga gerbang menuju perkebunan swasta itu kayaknya, masuk ke dalam. Dan udah pasti kebun sawit ya. Kalian tengok ini Wak, kiri kanan ini. Tapi dia memang kelihatan asri ya, karena ada rumput-rumput yang rumput-rumput yang di pinggir jalan ini. Rumput apa namanya itu ya? Sering kali saya lihat itu di kebun sawit Wak. Tapi saya nggak tahu di rumput apa namanya. Kalau yang tahu boleh di share di komen ya. Jadi kita masih gaspol terus ya. Semoga selamat sampai tujuan dan pulangnya. Dan terus kami hati-hati dalam perjalanan Wak. Itu yang tak boleh dilupakan ya. Tetap fokus, tetap hati-hati, menjaga jarak, jangan terlalu balap-balap ya kan, supaya selamat sampai ke tujuan. Karena kalau nanti terjadi sesuatu, perjalanan juga bakal tertunda Wak, dan nggak seru dong jadinya kan. Namanya kita niatnya jalan-jalan atau motoran kan pasti maunya menikmati lah. Semoga tidak terjadi ada halangan lah Wak di perjalanan. Oke, kita gaspol ya. Kalau udah asri kayak gini memang enak kali ya, seru Wak. Jadi udaranya terasa dingin nih kalau AC gini. Tapi harus mulus juga jalannya ya, biar tambah makin mantap ya kan. Tapi ini posisi jalannya memang agak sedikit tekopek ya, agak berlubang-lubang sedikit. Jadi harus hati-hati. Dan suasana atau vibes-nya jadi keren nih kalau udah banyak pohon-pohon di pinggir jalan. Tapi kalau hujan nampaknya harus lebih ekstra hati-hati nih di sini. Khawatir ada yang tumbang kan? Karena sering kejadian kayak gitu. Jadi pohon tumpang menimpa pengendara gitu Wak. Itu memang sangat bahaya kali tuh. Jadi ini nggak tahu nih posisinya udah di desa apa, tapi yang pasti kami belum melihat adanya gapura Asahan Wak. Berarti kami masih berada di Kabupaten Batubara nih.
tapi nama desanya kita nggak tahu nih nama desa apa ya. Jadi kadang-kadang kalau saya di jalan kalau ada tulisan-tulisan gitu memang nggak bisa saya baca kalau nggak besar tulisannya, Wak. Makanya agak susah kadang-kadang, dia harus besar nih ya. Kalau dia tulisannya kecil-kecil kadang mau nengok udah lewat gitu kan, jadi nggak sempat baca gitu. Kalau nggak berhenti dulu dibaca gitu kan, kalau lagi jalan gini kadang nggak bisa baca, jadi harus nggak tahu ya, karena mungkin terlalu fokus lihat ke jalan ya kan. Karena kadang-kadang kalau kita nengok sedikit aja ke samping atau ke belakang mau belok sendiri keretanya, Wak. Kalian gitu nggak ya? Aku pernah gitu, Wak. Jadi pas nengok ke belakang bentar, belok dia, Wak, belok ke kiri, hampir masuk paret gitu kan. Bahaya kali. Makanya saya sampai sekarang jadi takut kalau nengok-nengok ke belakang gitu. Paling sekilas aja lah gitu kalau ada mau belok gitu kan. Karena mau dia belok sendiri, kita nggak sadar. Jadi kita merasa masih lurus gitu kan. Rupanya udah di pinggir jalan dia, Wak. Aduh, bahaya kali. Itulah di jalan raya nih ya. Tengok nih pohonnya, Wak. Keren ya. Menutupi jalan, menghalangi panasnya sinar matahari, Wak. Jadi kawan yang udah pernah ke Danau Toba, jalur Sigura-gura boleh juga di-share ya. Nah, siapa tahu kan ada yang pernah melewati jalur Sigura-gura menuju Danau Toba atau Parapat. Gimana, Wak, pengalamannya? Boleh saling sharing di YouTube kita ini, Walking Random. Nah, karena kan siapa tahu nanti jumpa di jalan, kita saling tegur sapa ya kan, atau jumpa di mana gitu, atau kebetulan jumpa, atau mungkin bisa jadi karena kita saling lihat di medsos, tujuannya sama, boleh jumpa di TKP ya kan. Namanya silaturahmi ya, mau dimanapun bebas-bebas saja. Jadi menambah silaturahmi, menambah persahabatan, menambah panjang umur katanya, Wak. Jadi semakin banyak silaturahmi, semakin banyak kawan, semakin luaslah pergaulan kita, asalkan dia positif ya. Semakin baguslah pengalaman kita ya kan, semakin panjanglah umur kita, semakin sehatlah kita. Tapi dia harus positif ya, karena kita juga harus positif orangnya. Jangan suka cari-cari masalah sama orang ya kan, nggak boleh. Masalah harus kita hindari. Kalau ada orang masalah sama kita maafkan aja, nggak usah perlu repot-repot kita harus membalasnya. Ada itu nanti saatnya membalaskan, itu bukan kita, bukan ranahnya kita membalaskan. Oke, Wak, kalau nanti jumpa entah di mana boleh ditegur ya, boleh disapa ya. Siapa tahu nanti kita juga jumpa entah di mana gitu, boleh. Sekarang kita udah di Taman Bejangkar. Nggak tahu apa artinya, tapi yang pasti Taman Bejangkar ini mungkin landmarknya Simpang itu ya, masuk ke dalam sana, Wak. Jadi untuk dari sini memang belum hafal kali lah. Ini ada hotel mewah, hotel Singapura, namanya Singapura City Hotel. Megah juga di sini hotel ini ya. Tapi kok jauh kali dari pusat kota ya? Kok bisa pula dia meminggir-minggir kemari? Mungkin dia yang lebih tahu bisnisnya. Jadi ini adik-adik kita lagi pulang sekolah nampaknya nih. Sebagian baju olahraga, sebagian baju pramuka. Ramai kali nih. Sekolahnya pun luas tuh, Wak, yang sebelah kiri tuh. Walaupun dulu gitu juga lah. Setiap pulang sekolah ya kan, jalan kaki. Beda sama yang di kota-kota ya. Atau kayak di Medan udah jarang lah jalan kaki kecuali dekat rumahnya ya kan. Tapi kalau namanya di kampung itu pasti jalan kaki. Disitulah dia letak keseruannya. Ya kadang-kadang memang bukan karena mau jalan kaki juga, karena orang tua kita kan sibuk ke ladang atau ke kebun, jadi nggak sempat untuk menjemput-jemput yang begitu. Sepertinya ini, Wak, gapuranya Asahan, berarti kita sudah berpisah dengan Kabupaten Batubara. Jadi saatnya kita bilang selamat datang di Kabupaten Asahan. Kabupaten atau apa ya? Kabupaten lah ya. Nah, jadi kita izin melintas dulu ya, Wak, di Asahan karena kita melakukan perjalanan menuju Ponot dan Danau Toba, Wak. Kita izin melintas dulu ya.
Dan sepertinya ini sudah kebunnya Abu Rizal Bahri kayaknya, karena seingatku memang rata-rata di punya perusahaan di daerah Asahan ini punya beliau. Makanya di sana ada kompleksnya, ada juga alun-alun dia, ada juga masjidnya. Pernah berhenti di sana sekali, tapi udah lama kali, udah lupa tahun berapa. Jadi nanti kita lihatkan dari jalan ya, tapi kita nggak berhenti, Pak. Jadi kalau seperti ini berarti udah ditebang nih sawitnya nih yang sebelah kanan ini, dan nanti akan diganti dengan bibit yang baru karena dia mungkin sebelumnya udah tinggi-tinggi ya. Kayak ini nih, ini udah bentar lagi bakal ditebang juga tuh. Dan katanya sih umur sawit itu produktifnya itu 30 tahun sampai 30 tahun kalau nggak salah. Jadi kalau dia maksimal 30 tahun itu pohonnya udah tinggi kali, Wak, udah menjulang ke atas. Jadi panennya pun udah payah ya, udah agak susah memanennya kalau udah terlalu tinggi, udah kayak kelapa dia. Dan buahnya pun mungkin nggak sebagus biasanya lagi dia kalau udah setinggi itu. Nah, kayak yang sebelah kiri ini belum terlalu tinggi nih, masih produktif ini, masih bagus-bagusnya panennya. Nah, ini sebelah kanan contohnya nih, ini udahlah baru habis di apa nih, ditebang pohon-pohon sawitnya. Nanti bakal ditanam tuh bibit yang baru. Emang gitu konsepnya kalau di perkebunan ya kan. Itu setahu saya ya, secara umum ya. Kalau untuk detailnya saya kurang tahu tuh berapa puluh tahun. Tapi kalau pernah saya dengar maksimum produktif panen sawit itu sekitar 30 tahun, Wak. Jadi itu udah harus diganti dengan pohon yang baru. Enak ya kalau kebun kita luas ya kan. Sekali panen udah berapa ya? Ngeri kali tuh harga sawit. Tapi walaupun memang dia ada turun naiknya, tapi yang pasti yang punya sawit itu tetap berduit banyak lah, jadi CEO sawit ya kan, keren juga tuh. Jadi sekarang kita motoran atau berkereta di Asahan, seperti inilah dia vibes-nya, Pak, sebelum melintasi kotanya nanti. Tapi kita bukan ke pusat kota Asahan ya, jadi ini mungkin di Asahan lintasnya, karena kita kan nggak masuk ke kota Asahannya, ibaratnya kayak Lubuk Pakam gitu kan. Kita hanya melintas di jalan lintas Lubuk Pakamnya, bukan masuk ke dalam kota Lubuk Pakamnya, Pak. Jadi seperti inilah vibes-nya jalan lintas menuju arah Asahan, Wak. Jadi Asahan ini memang rata-rata perkebunan di dari sini, sama kayak Siantar lah ya. Cuman Asahan ini banyakkan sawit kalau nggak salah. Nah, ini yang sebelah kiri nih kan baru ditanam nih. Nah, itu harus nunggu 4 tahun 5 tahun tuh baru ada buahnya, Wak. Ya nggak terasa lah kalau segitu kan. Kayaknya 6 tahun udah normal tuh buahnya. Karena kalau dia masih buah pasir kan banyak tuh pabrik yang belum mau menerima ya kan. Ini Gapura Kisaran, berarti Kabupaten Asahan, kotanya Kisaran gitu ya. Nah, jadi boleh, Wak, di komen ya apabila salah pengucapan saya, Wak. Ya kadang-kadang saya ini malas baca nih, jadi kadang-kadang itulah kesalahan kita ya kan, malas sekali mencari tahu, malas sekali membaca, Wak. Nah, jadi mungkin kotanya Asahan itu Kisaran lah kalau nggak salah. Iya bener lah, Kisaran, karena kan kompleknya atau mes anggotanya Abu Rizal Bahri itu berada di Kisaran, termasuk Masjid Agungnya. Nampaknya sebentar lagi kita akan sampai ke situ nih, Wak. Kita akan lewati nanti masjidnya. Oke, kita gaspol. Seperti inilah vibes-nya Kisaran. Nampaknya kita akan memasuki keramaian Kisaran atau kota Kisarannya ya. Tapi kayaknya kotanya nggak di pinggir jalan ini ya. Kayaknya harus masuk ke dalam lagi dia, Wak. Tadi itu maksud saya bilang pula tadi Asahan ya. Nah, jadi maksud saya tadi Kisaran, Wak. Dan inilah dia kompleksnya punya Abu Rizal Bahri. Mulai dari sinilah dia, Wak. Ada mesnya, ada lapangan golfnya, banyak lah di sini. Ini udah ranahnya dia lah ini, udah dia lah di sini PS-nya. Kiri kanan ini, Wak. Kalian tengoklah tuh lapangan itu.
kirinya juga. Jadi dia punya dia nih semua di sini. Ada mesnya, ada bangunan, ada kantor. Yang pasti kantor lah ya. Tapi pabriknya kayaknya nggak di sini karena nggak mungkin di dekat kota kan pabrik. Tapi mestinya di depan sana dia, Wak. Nggak jauh dari sini. Nah, bisa juga dari sini gerbangnya. Mungkin macam-macam lah. Banyak di sini pusat atau pendukung perusahaan beliau. Jadi inilah dia kisaran, Wak, atau kompleksnya Abu Rizal Bahri. Dia sebelah kanan nih sekarang ya posisinya ya. Itu nanti tembus ke masjid yang ada nama dia lah, atau Masjid Agung Abu Rizal Bahri. Kita lihat nanti ya. Oke, kita masuk di jalur 2 ini. Artinya kini udah termasuk kotanya kisaran ya. Biasanya seperti itu. Apa karena cuma jembatan aja, Wak? Saya pikir tadi udah jalur 2 betul-betul. Saya pun lupa karena udah lama juga nih nggak lewat kisaran. Padahal dulu sering nih lewat di sini ya, tapi udah lupa. Rupanya jalur 2 tadi dibuat situ karena ada jembatan, Wak. Jadi ini dia udah termasuk kota kisaran lah ini ya. Jadi sebelah kanan itu kompleksnya si Abu Rizal Bahri tadi, Wak. Belum sampai-sampai nih ke masjidnya. Kirain tadi deket ya, rupanya luas rupanya, Wak. Makanya lama sampainya. Luas sekali tanah dia di sini. Udah dialah tuan takurnya di sini ya kan. Tuan takur di kisaran ini atau asahan. Entah pun ini sawit dia nih yang di kiri nih. Bisa jadi kan kiri kanan ini. Oke, sambil menikmati jalan raya kisaran ini dan sambil menunggu kita lihat nanti masjidnya. Oh iya benar, Wak, di sini sudah 2 arah. Berarti ini memang udah kota kisarannya. Tapi mungkin kota utamanya mungkin masuk ke dalam lagi ya. Ring roadnya lah mungkin ini ya. Lintas Sumateranya, Wak. Pipes kisaran seperti inilah. Nah, di sini juga ada alun-alun dibuat atau disediakan tempat rekreasi mungkin ya, taman, makanya mungkin ramai di sana ya. Ada juga lapangan-lapangan, ya lengkap lah di sini fasilitas yang dibuat, Wak. Dan masjidnya itu dia, Wak, yang ada warna goldnya itu. Nah, gerbangnya di sini. Nah, jadi gerbangnya masuk dari sini, bisa juga mungkin gerbang yang satu lagi ya. Jadi pekarangan masjid ini memang luas ya. Nah, tengok tuh, Wak, luas sekali kan. Saya pun baru sekali ke sana nih, tapi udah lama kali. Mungkin next kita akan coba masuk lagi ke dalam ya. Kita lihat nanti, ini ada Tugu Adipuranya Kisaran. Oh, kita melewati rel kereta api kota Kisaran nih. Jadi kisaran ini juga lumayan luas juga kayaknya ya kotanya ya, karena dia udah terkenal juga nih dari dulu kisaran. Ya salah satunya mungkin yang buat maju banyak di sini perusahaan-perusahaan besar, Wak. Perusahaan besar, perkebunan besar itu memang sangat berpengaruh untuk di daerah itu kan. Dan mungkin, Wak, seperjalanan bagian ketiga ini kita cukupkan sampai di kisaran. Kita bakal ada lagi nanti bagian 4 dan seterusnya sampai nanti ke Ponot dan Danau Toba, Wak, kita akan dokumentasikan. Jadi sekian dari video perjalanan part ketiga. Yang belum subscribe, Mbak, boleh di subscribe ya YouTube kita, namanya Walking Random ya. Boleh di like, boleh di komen, boleh di share, Wak. Kalau share itu membantu kita untuk orang lebih tahu nih tentang YouTube kita. Walaupun memang YouTube kita masih gini-gini aja, siapa tahu nanti karena udah makin banyak yang tahu, kita makin jadi berkembang, Wak. Dan semoga sehat semua ya. Let's go. Salam satu aspal.